Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak berasa H-2 teman-teman sebelum laga hidup dan mati atau penentuan Persib Bandung di ajang ACL 2 menghadapi Bangkok United yang apakah lolos ke babak 16 besar sesuai dengan target yang diberikan gitu ya dari manajemen ke Bojan Hodak dari awal musim, atau memang ya tidak tercapai untuk tujuan itu. Namun kita semua doakan semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan sesuai rencana, dan kita hanya membutuhkan hasil draw menghadapi Bangkok United, yang mana kalau Bangkok ini sudah lolos gitu ya, sudah lolos ke 16 besar karena ACL 2 ini menggunakan sistemnya head to head teman-teman. Jadi jangan sampai kalah aja dari Bangkok, minimal draw atau maksimalnya harus menang lah karena bermain di kandang sendiri. Nah ini juga banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh mengenai laga menghadapi Bangkok nanti gitu ya. Nanti kita coba bacakan satu persatu, tapi sebelumnya kita ada kabar yang memang sudah menjawab beberapa keraguan dari teman-teman Bobotoh dan beberapa doa yang memang Bobotoh tidak ingin Dewangga itu pergi kemana-mana. Jadi kemarin Bojan Hodak sudah kembali memimpin skuad Persib Bandung untuk latihan karena cuaca yang tidak bersahabat gitu ya. Di Bandung sedang hujan deras kemarin, saya juga terkena lumayan flu teman-teman karena hujanan kemarin. Nah ini juga memang akhirnya Bojan Hodak memberikan satu keterangan bahwa Dewangga tidak akan kemana-mana, katanya itu hanya rumors karena banyak rumors di luaran sana. Jadi kita juga kan mempertanyakan gitu ya, kemarin memang rumorsnya tiba-tiba pisan gitu, kenapa Dewa ya, atau Dewangga yang memang dikabarkan akan ke Bali United. Jadi ya sudah, kita kemarin kasih penjelasannya dari A sampai Z gitu ya. Nah ini juga sudah dibantah langsung oleh Bojan Hodak bahwa Dewangga tidak akan kemana-mana, dan Dewangga sudah dikasih lumayan sekarang menit bermain dan juga sudah mulai dipercaya untuk menjadi pemain pengganti gitu ya, udah agak rutin lah sekarang untuk bermainnya. Nah ini juga alasan ya, tidak ada alasan katanya untuk melepas Dewangga di putaran kedua nanti. Sedangkan dia juga kan kemarin sudah diomongin juga sama Bojan Hodak, Dewangga sudah berubah katanya, sekarang di latihan pun dia lebih serius, dia lebih fokus juga, dia juga lebih menunjukkan bahwa keinginan yang kuat untuk bermain di skuad Persib Bandung. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk melepas Dewangga katanya di putaran kedua nanti. Nah ini masalahnya teman-teman yang bilang Bojan Hodak tuh kadang kalau masalah transfer banyak Boboto yang meragukan gitu ya, yang seperti awal musim tidak kenal dengan Tom Haye kata Bojan Hodak gitu ya, ternyata ujuk-ujuk datang Tom Haye, tidak kenal siapa itu Eliano, tiba-tiba Eliano ada gitu ya, dan ya beberapa pemain yang lainnya lah gitu ya. Jadi memang ini juga banyak Boboto yang menyangsikan atau yang memang agak sedikit ragu ini benar atau enggak gitu yang diomongin Bojan Hodak, atau untuk coba menenangkan ruang ganti saja. Tapi ya kita harapkan sih semuanya baik-baik saja teman-teman. Dewangga pun ya masih betah katanya, apalagi kemarin waktu bermain full gitu ya, dikasih bermain dari starting 11, tidak diganti sama sekali sampai dengan menit peluit terakhir dibunyikan itu Dewangga bilang sangat senang sekali, saya dedikasikan untuk keluarga untuk penampilan kali ini gitu ya. Dan memang ya itulah yang terjadi di Persib Bandung, jika kita serius dari tahap latihan saja itu sudah dilihat teman-teman. Jadi bukan hanya Bojan Hodak kan mendengar telinga kanan, mendengar telinga kiri, melihat dari mata juga gitu ya, kan ada laporan dari Igor Tolik misalkan, pemain ini oke serius, lalu
telinga kiri Bojan Hodak mendengar dari Miro Petris atau Coach Yaya, waduh si pemain ini mah menit sekian udah hahehoh katanya lulus, sedangkan yang lainnya masih semangat, ini sudah mulai fisiknya menurun dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor teman-teman untuk melihat seorang pemain ini akan dimainkan atau tidak gitu ya di laga yang sesungguhnya. Jadi ya Dewangga sudah mengupgrade kemampuan dirinya menurut Bojan Hodak. Dia juga lebih serius di saat latihan. Jadi ya sudah saatnya dia akan sering tampil. Jadi kemarin juga Bojan sudah menegaskan kembali bahwa saya tidak melihat pemain tua, pemain muda, pemain asing atau pemain lokal, siapapun yang lebih siap akan diturunkan. Nah, ini memang menjadi satu penyemangat juga untuk pemain muda, apalagi karena pemain muda kita sudah sering dikasih kepercayaan dari mulai kiper, lalu juga gelandang gitu ya, ada Nazril, ada Fitrah gitu ya, apalagi tinggal menunggu debutnya Zulkifli saja ya. Mudah-mudahan ada momentum yang pas untuk Zulkifli debut ya teman-teman. Itu sekali lagi kita fokus dulu saja menghadapi Bangkok United. Kita kesampingkan dulu masalah Dewangga yang memang katanya akan ke Bali United. Jadi ya nggak tahu lah itu dari mana rumusnya gitu ya, tapi yang jelas ya sudah kita kasih kemarin, kalaupun memang ada beberapa pemain yang akan nantinya akan dilepas atau dilepas secara dipinjamkan gitu ya, nah nanti mungkin lebih terbukanya pada saat pembukaan bursa transfer kedua teman-teman. Kalau sekarang Persib Bandung sedang dihadapkan jadwal yang sulit, yang padat, dan juga jadwal hidup mati besok menghadapi Bangkok United. Tapi tenang, kita punya sedikit keuntungan bahwa Bangkok United ini kan memainkan kurang lebih 3 atau 4 kompetisi gitu ya. Jadi mereka tuh bermain 3 hari sekali dan datang ke Bandung itu dengan kondisi kelelahan karena baru kemarin bermain juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa mengambil poin penuh karena kita bermain di Bangkok, menang gitu ya 0-2. Piraku di GBLA kita tidak mendapatkan hasil maksimal. Insya Allah kita doakan saja lolos 16 besar, kita ciptakan sejarah baru di GBLA gitu teman-teman. Baik, biar tidak banyak yang komplain lagi ini. Pertanyaan saya mana Kang nggak dibacain? Yuk kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, Kang Roni mau tanya, beli tiket Brimo bisa sekaligus beli 2 tiket nggak? Tidak bisa, sudah dibatasin 1, mau itu di Persib F, mau itu di Brimo, mau itu di Bale ataupun di satu lagi GoPay. Sekarang sudah ada Wilujeng Sumping ya, buat GoPay juga sudah meramaikan lagi untuk meminimalisir error Persib F. Jadi teman-teman punya pilihan yang lain gitu ya. Kalau Persib F sedang motornya lama, antriannya lama, nah bisa menggunakan yang lain gitu ya untuk alternatif pembelian tiket Persib Bandung. Lalu yang kedua, Mang tiket lawan Bangkok aya keneh tos CF. Nah sekarang mah sudah langsung diumumkan sudah habis, sold out teman-teman untuk tiket menghadapi Bangkok United, habis gitu ya. Nah kenapa bisa habis? Karena kita juga ada pembatasan dan kita juga ada beberapa dibagi-bagi di Persib F, tiketnya sekian, kotanya di Brimo, di Bale, dan juga di GoPay. Jadi ya ini mah lebih harus siapa cepat dia dapat lah kalau sekarang gitu ya. Mempermudah, di satu sisi mempermudah bobotoh punya alternatif lain gitu ya selain Persib F untuk membeli tiket, tapi di sisi lainnya harus cepet-cepetan. Kalau di sini sudah ketarik kuotanya ya mungkin yang di sini bisa dipindahkan gitu ya. Jadi untuk tiket menghadapi Bangkok United sudah habis karena tribun pun dibatasi, ditutup 25% katanya gitu ya. Karena ya sekali lagi kita ingatkan bobotoh, mudah-mudahan besok menghadapi Bangkok kita lebih rileks lagi gitu ya, lebih menaati peraturan yang memang lebih ketat daripada Liga Super. Jadi yang kemarin kan pasal-pasalnya yaitu tidak boleh teterekelan, tidak boleh menggunakan banner atau spanduk yang provokatif gitu ya, atau yang bernuansa politis, lalu juga tidak
ada nomor di kursi gitu, tapi manajemen ini rada ini juga merenya, ya udahlah tenanon mendingan bayar sanksi meren gitu ya, sekitar 20 jutaan mah, tapi ya gimana ya, bukannya menormalisasi tapi ya cukup PR juga lah buat manajemen ini ya, karena kalau kita lolos ke 16 besar ini juga masih menjadi satu nilai-nilai ekonomis ke depannya, karena kita akan bermain home dan away juga di babak 16 besar kan, kandang tandang juga teman-teman. Jadi kita masih bisa menyaksikan Persib Bandung di GBLA, sehingga ya jangan sampai ada sanksi lagi ke depannya. Kalau laga kandang disanksi lagi atau ya ditutup lagi nanti sebagian tribunnya gitu ya. Dan yang selanjutnya kita juga mumpung mengingatkan gitu ya, jangan sampai ada rasis provokasi kepada penonton away. Nanti katanya memang sudah akan ada penonton dari Bangkok United yang akan ke Kota Bandung, jadi dijaga jangan sampai terulang pada saat ada fans dari Selangor FC yang ke GBLA itu kan sedikit mendapatkan perlakuan kurang enak gitu ya teman-teman, dari teman-teman sebagian dari bobotoh di Tribun Selatan. Tapi mudah-mudahan lah besok semuanya tertib dan aman gitu ya. Dan apalagi pertanyaannya, Peralta mau dikasih ke Persib asal tukeran sama bobotoh katanya Kang, lagi rame. Ini mah ya manajer dari Borneo ya kemarin gitu ya. Jadi apa bercanda atau memang apa, kita juga nggak bisa memastikan gitu ya, karena yang namanya lagi live medsos gitu ya, ditanya Peralta mau ke Persib atau enggak gitu ya. Jadi kata manajer Borneo, ya boleh aja Peralta kita kasihkan, katanya nggak usah tukeran pemain, kita kasih gratis aja Peralta ke Persib asal tukeran dengan 100 bobotoh katanya, untuk mengajari fans dari Borneo ini untuk menjadi fans yang lebih baik, dan mungkin ya bagaimana cara menjadi fans Persib Bandung, karena manajer Borneo terkesan dengan atmosfer dari GBLA, terkesan dengan dengan bobotoh gitu ya, supporter Persib yang memberikan dedikasinya luar biasa. Nah ini ya makanya kita juga betul-betul harus next level menjadi bobotoh, harus ditingkatkan lagi literasi, dan insya Allah kita bantu dengan lebih banyak edukasi ya. Jadi kita tahu gitu ya permainan di atas lapangan, dan kita juga banyak paham mengenai situasi di luar lapangan. Jadi ditanya tidak AIU tapi tahu gitu ya. Ditanya mengenai ini, oh tahu gitu mengenai Persib Bandung itu. Jadi itu mah mungkin hanya sebatas obrolan media sosial ya teman-teman. Kang, PAMI Alliance jantan renovasi stadion apa dibangun dari nol mengantisipasi pergerakan tanah? Wah, saya kurang tahu teman-teman, tapi kalau melihat dari strukturnya kemungkinan tidak dari nol, karena itu kan ada mengubah aset negara gitu ya. Ya kemungkinan kalaupun ada renovasi ada teknik-teknik tertentu lah gitu, tapi yang jelas ya kalaupun mau direnov mungkin ditambal, tidak menghilangkan struktur awal atau struktur yang struktur ininya lah ya, awalnya lah gitu ya. Jadi hanya dibalut atau bagaimana, ini juga belum tentu apakah memang jadi alias atau bukan gitu ya. Tapi ya kalau ke arahnya sih kayaknya ke alias gitu, tapi ya kita lihat nantilah, kita update lagi ya. Lalu selanjutnya, Kang, pami meser tiket di Brimo kedah ditukerkin oge kagelang muhun, semuanya harus ditukerin, mau yang beli di Persib S, di Brimo, di Bale atau di GoPay, semuanya harus ditukar ke tiket gelang gitu ya, sesuai dengan tribun yang dibeli teman-teman. Nah, masih ada satu kali bursa transfer putaran kedua teh iraha dibukaina Kang tanggal 10 Januari kalau memang tidak diundur gitu ya. Jadi insya Allah 10 Januari kita akan menyaksikan bursa transfer putaran kedua dibuka, kurang lebih ya 1 bulan lagi ya. Nah ini kita masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya, mangga. Yuk kita mulai dari bobotoh yang ada di Purwadadi. Purwadadi atau Purwodadi ini teh sama atau beda sih? Saya agak Purwodadi atau di sini sih tulisannya Purwadadi ya, punten kalau salah. Bobotoh Purwadadi,
Bobotoh, ada juga dari Bobotoh Giri Cipta Bekasi, ada Bobotoh dari Bojong Asih Tasik Selatan, ada juga dari Bonjopi Cidadap Girang, dari Kang Wahib Holik di Pagar Ageng Tasik, lalu ada dari Bonjopi Galunggung, lalu ada juga dari Viking Cijatem Sukanagara Cianjur Selatan, lalu ada dari Kang Dedi Heriadi, Kang Ujang Jainuddin di Babakan Sari Cimahi Tengah, lalu dari Viking Cibaduyut, Viking Rahayu, Kang Iwa Kartiwa di Boboko Tasik katanya, lalu juga ada Jahra Himawari, ada Kang Acu Suryadi di Paku Haji Kabupaten Bandung Barat, lalu ada dari Abahari Jogja Kang Tatan Otoy Bojong Soang, lalu dari Kang Dadang Ben Hill Jakarta, lalu dari Esteller Sultan 96, lalu dari Kang Ujang di Korea Selatan, Bobotoh Cipendei Kuningan, Kang Dapa di Kadungora, lalu dari Viking Majenang Cilacap, lalu ada juga Ibu Sepuh Halimah di Cianjur, lalu dari Kang Wayang Ejawanta di Taiwan, lalu dari Kisunda, wah Kisunda ada lagi, Kang Sumadi, lalu juga ada Bobotoh Cibunar Tarkit Garut. Wah ini mantap, pokoknya Bobotoh kita cicil gitu ya pertanyaan dan sapaannya, mudah-mudahan dibacakan semua, jangan pesimis dulu, insya Allah dibacain semua, tapi ya ngantri ya teman-teman, karena setiap hari ini puluhan yang memang masuk ke kita, tim redaksi juga harus milih satu-satu gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.